Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia saged kepanggihan malih insyaallah. Mudah-mudahan kepanggihan kita sonten punika dirahmati Allah, dimudahkan di dalam menyerap ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik agar setiap ilmu bisa menjadi amal dan bisa menjadi bekal pulang kita insyaallah taala. Sekali lagi salawat dan salam kita biasakan untuk sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali insya Allah, di bagian dari dzikir pagi dan dzikir petang kita insya Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita dimudahkan untuk berada di dalam risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit mengulang ya untuk tafsir surah An-Nasnya. Kemarin saya ambil dari referensinya Dr. Firanda. Hari ini saya ambilkan dari As-Sa'di, tafsir As-Sa'di. Jadi biar panjenengan punya pengayaan di dalam pemahaman tafsir surah An-Nas, karena ini bagian yang penting insya Allah. Apa yang sudah disampaikan sampun diamalkan ibu-ibu insya Allah ya. Sudah membaca Qul Hu Falaq Nasnya berapa kali sehari semalam? Berapa? 24 kali. Baru 15 habis sholat fardunya. Untuk dzikir pagi, dzikir petangnya belum. Dzikir pagi pada subuh sampai waktu syuruk 3 kali, pada asar sampai datang waktu maghrib 3 kali, menjelang tidur 3 kali. Sedemikian banyak jumlah disampaikan di dalam sunnah, menunjukkan betapa pentingnya surat itu. Dan qadarullah, surat itu dihafal oleh semua kaum muslimin. Ini kebaikan, kemurahan dari Allah sesungguhnya. Jadi sesungguhnya Allah sudah membekali kita senjata terbaik untuk menghindari berbagai macam keburukan. Maka dikatakan sebagai surah apa kemarin? Al-Mu'awwidataini, dua surat yang berfungsi sebagai pelindung, hatta sampai perlindungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu sebab nuzulnya memang karena Rasulullah tersihir. Pelajaran yang kita ambil, kalau Rasulullah saja Sallallahu Alaihi Wasallam bisa tersihir, apalagi kita. Dan ini dilegitimate oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Sudah dibuka belum di rumah? Dibuka. Bulan ini bulan Quran. Kalau disebutkan di sini, oh Quran surah Al-Baqarah 102 dibuka di rumah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Itu kan Allah udah sebutkan itu di situ. Mereka mendengarkan ucapan-ucapan setan di kerajaannya Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman, padahal Sulaiman tidak mengajarkan tentang sihir dan tidak mengamalkan sihir. Kata-kata wa ma kafaru berarti Sulaiman itu enggak kafir, maksudnya enggak mempelajari dan menyebarkan atau mengamalkan sihir. Mereka mendapatkan sihir-sihir dari ajaran-ajaran setan yang diturunkan kepada siapa kemarin? Perantaranya ujian dari Allah lewat malaikat apa? Harut wa Marut. Makanya kalau dengan baca 102 itu nanti keterangannya detail itu. Dititipkan kepada Harut wa Marut di negeri Babil. Tetapi ketahuilah, dua malaikat ini menyampaikan, tidaklah saya mengajarkan kepada seseorang sesuatu kecuali saya sampaikan dulu bahwa kami berdua adalah ujian untuk kalian. Maka jangan kafir. Oh ya, jangan diamalkan maksudnya. Tapi ternyata mereka mengamalkan, dan pertama yang diamalkan adalah memisahkan suami dari istrinya. Di antara sihir terbesar adalah memisahkan suami dari istrinya. Itu kredit poinnya di depan mata iblis itu luar biasa itu. Kalau orang
anak buahnya iblis itu bisa membuat orang berzina itu kayak gini lah gitu. Tapi kalau sampai berpisah suami istri kayak gini rolas saking topnya gitu. Dan itu memang sejarah pertama yang disebut di dalam Al-Quran terkait dengan sihir. Nah, maka sekali lagi kita memohon perlindungan kepada Allah dari yang sedemikian itu harus setiap waktu. Dan kita kemarin sudah belajar bahwa sihir kebanyakan berangkat dari apa? Iri hati, sakit hati, ya kan? Maka sekali lagi Rasulullah menyebutkan jikalau ada yang bisa mendahului takdir maka dialah penyakit ain, yaitu penyakit pandangan hasad dari mata seseorang atau pandangan kagum dari seseorang yang berlebihan tanpa menyebut Masya Allah. Jadi kita tuh terancam terus. Orang kaya terancam dengan kekayaannya kalau nggak punya pertahanan. Orang pinter terancam dengan pinternya kalau nggak punya pertahanan baik. Orang pinter hebat sangat berpotensi dihasadi, diirini orang, ya kan? Maka kita harus hati-hati dan mohon perlindungan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diingat-ingat tentang semua yang kita bahas di Al-Falaq, kemudian sebagian dari Anas kemarin sudah kita bahas. Hari ini insya Allah saya ulang lagi biar nempel. Biasanya hanya mendengarkan sekali itu bablas. Gini apa gini? Apalagi sesepuan, aduh, iki bahasa foto diputar meneh hilang. Maka diulang-ulang itu menjadi penting. Dan yang hari ini saya ambil dari kitabnya Asy-Sya'di. Saya menukil catatan-catatan dari kitab Asy-Sya'di, insya Allah. Kalau kitab ini banyak bisa diperoleh, jadi kan bisa beli di toko online pun sudah ada sekarang, insya Allah. Kalau pengen ketemu orangnya langsung di Masjid Abdurrahman bin Auf, rumahnya sampingnya. Beliau ini yang ngarang kitab ini, masya Allah. Kemudian kita bahas tafsir ringkas surat An-Nas kembali. Menika kita masih ingat bahwa manusia itu selalu di dalam hidup mempunyai dua tujuan utama. Kalau tujuan diciptakan jelas, surah Ad-Dzariyat surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi secara zat manusia pribadi dia punya tujuan hidup yang kalau diambil kesimpulan terbagi dalam dua ini, yaitu ingin kebaikan, terhindar dari keburukan. Manusia seperti itu. Ingin kebahagiaan, terhindar dari susah. Ingin surga, terhindar dari neraka. Itu aja sebenarnya. Apapun yang kita usahakan di dunia ini nggak akan lepas dari dua keadaan itu. Ingin baik dan terhindar dari yang buruk. Gini Bang. Sekolah pengen pinter, terhindar dari bodoh. Ingin kaya, terhindar dari miskin. Kan gitu. Ingin beriman, terhindar dari kekufuran. Selalu begitu, sepasang itu. Kebaikan umum misalnya pengen sehat. Pengen sehat itu kebaikan umum. Gitu? Gini Bang, jenengan pengen sehat nggak? Modal ibadah kita Bapak Ibu sedaya, modal ibadah kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di akhir masa hidupnya itu dihasati oleh ulama lain, ulama mazhab lain, sampai berdoa, ya Allah matikan Syafi'i. Masya Allah, seperti itu doanya. Dan memang Imam Syafi'i kemudian tidak lama berselang meninggal dan diikuti orang yang minta dimatikan pun meninggal, sama-sama meninggal. Imam Syafi'i mengatakan kami akan bertemu tadi di kontoroh, menjelang ke surga akan ditemukan. Setiap kita akan ditemukan dengan orang yang bermasalah dengan kita di sana. Jadi masuk ke surga sudah bersih semua. Sebegitunya orang yang sangat hebat, yang sangat baik, imam madzhab saja masih kena seperti itu. Lah apalagi kita. Kemarin disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa sifat hasad itu tabi'i. Tabi'i itu memang aslinya nempel di manusia. Tidaklah manusia lahir kecuali pasti punya sifat itu. Sifat untuk tidak mau diungguli di bagian yang sama dengan dia. Seorang guru maka hasadnya dengan guru. Tukang becak hasadnya dengan tukang becak. Pedagang hasadnya dengan pedagang. Si jine lari, jine orang mesti si jine iri wis. Ya enggak? Tabi'inya. Cuma nanti dikeluarkan atau tidak. Tetapi secara asal seperti itu kondisinya.
Jejeran dagang, satunya laris, satunya enggak. Yakin hati yang di sini itu ada perasaan, aduh, kok orang aku sing laris yo. Kira-kira kan begitu. Dosen dengan dosen, enggak mungkin tukang beca di depan toko kain besar, terus dia hasad kepada bos toko kain itu enggak. Maka secara tabii hasad itu berangkat dari seperti itu. Nah, ini mengancam kita setiap saat, Bapak Ibu sedaya. Maka diturunkan al-mu'awwidataini, yaitu Quran surah Al-Falaq dan An-Nas. Sihir, penyakit ain bisa sampai ke tahap mengancam kesehatan badan. Maka kita minta sehat itu penting, dan ini bekal kita. Kemudian minta jadi orang kaya, penting juga. Tidaklah dakwah berjalan kecuali ada berhubungan antara ahli ilmu dengan yang punya harta. Di Masjid Abdurrahman bin Auf misalnya, ngumpulin dana itu misalnya untuk bebasin lahan itu cepat itu, Masya Allah. Karena kesadaran memang harus bergabung antara orang yang berilmu dengan berharta. Kadang-kadang orang berilmu itu nggak sempat, Bapak Ibu sedaya, untuk banyak melakukan kegiatan duniawi yang sifatnya maisah. Saya merasakan nih, dulu ketika saya di perumahan uangnya banyak, tapi agamanya kurang. Sekarang ketika belajar, pengennya tuh belajar terus 24 jam. Saya kadang-kadang hanya membaca tafsir tentang di surah An-Nas saja bisa nangisnya berhari-hari itu. Karena semakin dipelajari semakin Masya Allah. Kita itu semakin Masya Allah. Masya Allah. Dan itu biasanya efeknya ke maisahnya agak kurang terbagi. Gitu. Makanya saya juga secara ekonomi jadinya drastis banget. Setelah terjun di dunia dakwah justru jadi agak miskin. Tapi ya itu resiko yang dipilih. Resiko yang diambil. Punya istri yang baik, tentu saja kita minta. Kemarin doanya gimana? Udah diamalkan belum? Meskipun terlambat gak apa-apa. Kalau sunnahnya gimana sunnahnya? Rasulullah menyampaikan, jikalau engkau menikahi seorang wanita, maka berdoalah kepada Allah, minta kebaikan darinya dan terhindar dari keburukannya. Allahumma, masih ingat nggak? Ini diajarkan ke calon menantu besok ini, harus ini. Malam pertama pegang ubun-ubun, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ha, di situ siapa? Istri kita. Kalau perempuan doanya ya dari minta kebaikan dari suaminya. Wa min khairi ma jabaltaha ilai. Dan saya memohon kepada Engkau ya Allah kebaikan atas seluruh tabiat atau sifat baik yang ada di istri saya. Jadi misalnya dia punya kebaikan ya muncul pas nikah ya muncul tenan. Ibu kondo, anakku iki apian lo, sabar. Yo sabar tenan sesuk nek bojo gitu maksudnya itu. Maka kita minta kebaikan. Di saat yang bersamaan kita minta terjaga dari keburukannya. Maka kita berdoa wa a'udzubika min syarriha. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang ada di istri kita. Wa min syarri ma jabaltaha ilai, dan seluruh hal-hal negatif yang Allah titipkan kepada istri saya. Bojone dilolai ngentutan banget tuh. Ngarep awake dhewe lagi maem tut itu kan yo nyerah marahi mangkel to niku. Dan keburukan-keburukan lain. Itu adalah doa khusus dari ayat kedua di dalam Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemarin ma di situ artinya apa? Ma al mausula, yang artinya adalah seluruh ciptaan Allah, termasuk istri kita. Sebenarnya cukup dengan min syarri ma khalaq, berarti seluruh ciptaan Allah. Tetapi Rasulullah ajarkan dalam satu hal tertentu minta yang khusus seperti itu malah disarankan. Maka doa-doa khusus pun dihafal. Doa-doa khusus dihafal. Jadi dengan masuk masjid, keluar masjid, kan doanya khusus. Meskipun doa itu sudah tergabung dalam doa umum. Kemudian di antara kebaikan yang kita minta keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Bukankah Rasulullah menyebut yang tidak putus adalah diantaranya adalah doa anak soleh yang mendoakan kita, yang mendoakan kita. Sebenarnya yang mendoakan kita itu bisa siapa saja, kaum muslimin siapapun doain kita tuh sampai. Tapi biasanya yang mau doain kita ya anak soleh. Tetangga doain berapa lama? Apalagi yang punya budaya tahlilan itu, kan paling-paling berapa hari itu? Bar kuwi lali. Makanya saya membiasakan mendoakan tetangga kita atau orang-orang terdekat kita itu ya terus gitu.
Gini Bang nggih. Jangan hanya dihitung hari-harinya, jangan dihitung hari-harinya, tapi seterusnya, namanya mendoakan. Kemudian keburukan yang kita jauhi diantaranya adalah sakit. Sakit itu merepotkan, meskipun tentu saja kita nggak boleh mencela sakit. Rasulullah menyebut wala tasubbil humma, kata Rasulullah, jangan kau cela demam. Fa innaha, sesungguhnya humma itu, sesungguhnya demam itu membersihkan kotoran atau membersihkan dosa kita seperti kiru, seperti kir membersihkan khobatal hadid, seperti kir membersihkan apa, kerak, apa namanya itu, teyeng itu, karat pada besi. Begitu, makanya ketika Rasulullah menemui seorang ibu-ibu yang mengeluh karena demamnya, Rasulullah sebutkan itu, jangan kau cela demam, wala tasubil humma. Tetapi secara asal kita nggak minta sakit, kita nggak minta sakit. Ada kejadian saya kemarin itu, sebelum puasa tuh rumah tempat tinggal itu kena rayap atapnya, ternyata muter. Di atas itu kena rayap, itu muter, sehingga datang suatu waktu 3 genteng jatuh breg gitu di dalam kamarnya Abdullah itu, sampai tembus ke plafon, brual gitu. Kebayang nggak kena pala itu? Min syarri ma khalaq, itu termasuk tuh. Kemudian saya tahan-tahan gitu, nggak dibetul-betulin karena dananya agak banyak. Betulin itu dananya agak banyak karena nurunin genteng semuanya, ya kan. Tapi kemarin malam gitu, kemarinnya berarti saya nggak nyaman banget. Akhirnya udahlah, saya bilang ke beberapa tukang, dibetulin aja ya gitu. Ya dibetulin akhirnya. Saya ikut gitu. Karena pengen ngiri tenaga. Gitu. Apa yang terjadi? Karena nggak pernah kerja kayak gitu, badan sakit semua. Semalam ngimam di Masjid Soro Sultan, masjid gede itu, subhanallah. Sholat isya 3 rakaat diingetin. Karena ke badan nggak enak. Baru 3 rakaat udah mau salam. Sholat tarawih lagi, diulang lagi. Subhanallah. Jadi sehat itu masya Allah. Maka jangan minta sakit. Jangan minta sakit. Kemudian diantara yang kita mintakan dihindarkan adalah kemiskinan. Bapak Ibu Sedoyo, kemiskinan. Kita nggak mau hidup dalam kemiskinan. Walaupun kalau ketakdir miskin ya sabar. Kalau ketakdir miskin sabar. Tapi mintanya jangan miskin. Ini juga yang minta kita hindarkan. Kemudian musibah tentu saja, musibah apapun bentuknya. Sebagaimana saya sampaikan, arti ma di ma kholaqo termasuk lingir ini, termasuk licinya ini. Kemarin maghrib kejadian, anak-anak kepleset karena buka rame-rame, beluduk, wastagfirullah, masuk rumah sakit. Subhanallah. Maka kata-kata min syarri ma kholaqo termasuk ini, termasuk semuanya. Kemudian dari tentu saja yang paling utama terhindar dari maksiat. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, orang beriman, ini saya ngambil dari tafsir As-Sa'di. Jadi orang beriman untuk mencapai 2 tujuan tadi, yang kita ingin baik dan terhindar dari keburukan, maka selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa jalur untuk mendapatkan itu kan, Ada orang yang datang ke orang pintar, ya enggak? Orang pintar orang enggak pintar. Ada yang demi untuk yang seperti tadi itu, yang baik dan yang buruk, dia datang kepada orang yang dia anggap seperti itu, dianggap mampu, bahkan dia rela menempuh perjalanan jauh, mengambil sesuatu berkahnya, kemudian ditaruh di rumahnya demi untuk bener loh, saya pakai itu jadi laris loh. Ada nggak seperti itu? Ada, ya kan? Maka orang beriman itu, kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, adalah orang yang ketika ingin 2 hal itu, dia selalu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah saja. Ini penting catatan. Dulu kita sudah pernah belajar kitab Ushul Salasah, yang belajar. Sebagian ibu-ibu belum ikut. Di situ ada anwa'ul ibadah. Gini Bang, ingat nggak? Ingat bukan Pak? Anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah. Yang di dalam jenis-jenis ibadah itu disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Berapa jumlahnya? 14. Di antaranya adalah berdoa, rasa harap, tawakal, rasa takut.
itu hanya digantungkan kepada Allah saja. Ini ciri orang beriman. Di dalam surah Ali Imran 190, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bayangin tuh kalimatnya. Orang beriman itu kata Allah, orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Masya Allah. Jadi ingat Allah terus. Jangan masih ingat kemarin di sebagian yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwa orang yang tidak tergoda oleh setan, oleh iblis adalah orang yang zikrullah. Orang yang zikrullah. Maka orang beriman, orang yang selalu zikir atau ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Pertanyaannya sekarang, jenengan sekarang lagi duduk ini, terkategorikan zikir kepada Allah tidak? Ini lagi duduk kan jenengan sekarang? Jenengan kemat kamit nggak ini? Nggak kemat kamit toh? Nggak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi terkategorikan zikir apa tidak? Terkategorikan, Bapak Ibu Sedoyo. Rasulullah menyebut, jikalau engkau menemui satu di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Ditanya kalau sahabat, apa taman surga ya Rasulullah? Majelis taklim seperti ini, majelis zikir. Walaupun jenengan nggak komat kamit, mata panjenengan, telinga panjenengan, hati panjenengan mendengar, itu bagian dari zikrullah. Maka insya Allah mudah-mudahan jenengan terkategorikan orang yang beriman sekarang, orang yang sedang beriman sekarang. Setan insya Allah jauh dari kita sekarang. Dia bersembunyi, dia bersembunyi. Kapan datang? Nanti kalau kita sudah nggak ingat Allah lagi. Maka sekali lagi catatan pentingnya, orang beriman selalu menggantungkan apa yang dia ingin itu hanya kepada Allah saja. Ini yang disebut dengan tauhid. Kadang-kadang orang sebutkan dengan pembagian agak bingung. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kadang-kadang malah bingung. Padahal itu memang pembagian yang baik untuk menerangkan. Contoh, di antara bentuk bahwa panjenengan itu benar-benar mengharap Allah betul untuk semua urusan, jenengan keluar masjid doanya apa? Ibu-ibu, keluar masjid doanya apa? Allahumma ini as'aluka min fadlik. Fadlik artinya apa? Jangan minta Allahumma ini ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu fadlik, min fadlik, dari karuniamu, dari karunianya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan yang kita harap itu masuk di dalam satu wadah namanya karunia Allah. Maka begitu pula kita keluar dari masjid, kita minta karunia Allah. Seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah maksudkan untuk manusia, kita minta seluruhnya tanpa kecuali. Ini Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo. Nah, itu ciri orang beriman. Ini ciri orang beriman. Kemudian ketika kita ingin terhindar pula dari keburukan, juga menggantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, inilah alasan mengapa turun surah Al-Mu'awwidhataini, yaitu agar kita mendapatkan perlindungan dengan dua surat ini. Dengan dua surat ini kita meminta kepada Allah perlindungan dari banyak sekali hal yang ternyata ini sumber masalah kehidupan dunia. Sumber masalah kehidupan dunia. Contoh orang beriman, sore hari zikirnya apa? Untuk terhindar dari keburukan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Sudah diamalkan belum, Mbak? Sudah, insyaallah. Bukunya sudah punya. Sudah kita bahas definisinya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh kalimatnya Allah yang baik dari seluruh kebaikan apa yang Allah ciptakan. Seperti min syarri ma khalaq. Masya Allah. Ini saya ambil dari tafsirnya As-Sa'di, lebih detail. Masya Allah. Seorang perawi bernama Suhail begitu mendengar a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak diamalkan setiap sore beserta seluruh keluarga besarnya, sampai datang suatu masa seorang putri di keluarga itu, salah satu putrinya tersengat oleh binatang berbisa. Bagusnya sama sekali nggak merasakan efek apa-apa. Buah dari a'udzu bikalimatillahi tammati min
syarri ma khalaq. Itu kalimatnya Allah yang sempurna. Nggih. Kalimat tammah itu yang sempurna berarti. Zikir-zikir seperti itu zikir-zikir penting Bapak Ibu sedaya. Kadang-kadang kita meremehkan dan semua itu tergabung di Al-Mu'awwidhatain, pembahasan dari dua tafsir surah Al-Falaq dan An-Nas. Masya Allah. Kemudian kita lihat sekarang, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemarin ketika kita bahas Al-Falaq disebut apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Hanya menyebut asma dan sifat atau namanya Allah itu cuma satu, Rabbnya Al-Falaq. Tapi di dalam An-Nas itu ada 3 yang disebut, yaitu Rabb, Malik, dan Ilah. Ini berarti yang akan kita mintakan perlindungan lebih bahaya ketimbang yang di Al-Falaq. Dan ketahuilah, ini sumber masalah dan sumber keburukan dunia itu ya di sini disebutkan di dalam Quran surah An-Nas ini. Makanya disebutkan Rabb, disebutkan Malik, disebutkan Ilah, sesembahan. Rabb, masih ingat artinya nggih? Ibu-ibu nyambung nggak nih sekarang ini? Nyambung nggak dengan keterangan saya sekarang? Ini agak lebih berat daripada kemarin ini. Lebih dalam nggih. Lambat-lambat nggak apa-apa. Lambat-lambat. Jangan udah biasa nanti tahu, insya Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb berarti Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Kalau jenengan sadar bahwa semua ini, Rabb ini artinya itu, maka jenengan tahu nggak mungkin ada yang mengatur gunung selain Allah, nggak mungkin ada yang mengatur laut selatan selain Allah, nggak ada yang mengatur istri kita selain Allah, nggak ada yang memiliki anak kita selain Allah. Itu kata Rabb itu seperti itu. Dan kita berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikinas, bacanya Malikinas bukan Malikinas, beda nggih? Beda nggih? Kalau Malik berarti raja, rajanya manusia. Tapi kalau Malik apa itu? Pemilik. Kenapa dibacanya Malik bukan Malik? Karena pemilik itu sudah masuk yang pertama, sudah masuk Rabb. Maka yang betul adalah bacanya Malikin Nas, rajanya manusia. Beda dengan di Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Di Al-Fatihah dua-duanya dibetulkan, tapi tidak di surah An-Nas. Jadi kalau baca surah An-Nas jangan Malikin Nas, Maliki. Maliki lebih banter, maksudnya hanya satu apa namanya? Satu bacaan, satu bacaan. Kemudian kata-kata Rabb juga jangan perlu ingat bahwa manusia itu asalnya lemah tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memang kita tuh harus tergantung dengan Allah terus-menerus, nggak pernah putus kita itu. Kita tadi dikatakan memang ingat Allah itu ketika berdiri, duduk, dan berbaring, ingat Allah terus. Begitu nggak ingat Allah, maka kita menjadi lemah. Adalah aneh bin ajaib, Bapak Ibu sedaya, jikalau kita sudah mengucapkan Rabb, kemudian kita nggak siap diatur, kemudian kita dipanggil adzan, kok nggak mau, kita disuruh ikut syariat, nggak mau, nawar-nawar, itu masalah. Itu masalah. Begitu kita udah menyebut bahwa Allah Rabb kita, ya sudah, kita tuh siap diatur, karena memang kita miliknya Allah. Dulu saya sampaikan, bahkan kuku kita pun kita nggak punya, ya nggak? Ya nggak? Rambut kita yang punya bukan? Bisa nggak jadi ngomong, kuku jangan tumbuh ya biar saya nggak repot, bisa nggak? Nah, rambut tuh, repot banget aku mau tak potong-potong, bisa nggak? Nggak usah panjang tuh, jadinya saya nggak repot, bisa nggak? Sampai pun yang nempel di diri kita milik Allah. Lah kok aneh, kita miliknya Allah, kemudian diatur oleh Allah kok nggak mau? Ditawar-tawar, pun nganggo jilbab, wah sumuk wegah. Ini masalah. Di sholat laki-laki itu wajib di masjid untuk sholat fardu. 3 madzhab mengatakan wajib. Madzhab Syafi'i pun mengatakan tidak wajib, pun mustahab. Mustahab itu berarti
sunah yang ditekan banget mustahab. Lah kok ya nawar-nawar gitu. Padahal merasa kita diciptakan oleh Allah, yang memiliki Allah. Kita masih nawar-nawar, ini kan masalah. Bagaimana kita mendapatkan perlindungan yang baik sementara kita banyak nawar-nawar begitu. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, kata-kata Malikinas, rajanya manusia, pertanyaannya adalah, memangnya manusia nggak ada rajanya? Ini kan dikatakan Malikinas, rajanya manusia. Gini apa nggih? Sekarang pertanyaannya, memangnya manusia nggak punya raja? Punya nggak? Fir'aun raja, Namrud raja, Pak Jokowi raja Indonesia, presiden. Gini apa nggih? Ketahuilah Bapak Ibu sedaya, kata-kata Malik itu rajanya raja, maksudnya itu raja yang tidak ada pembatasnya, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Rajanya Indonesia terbatas waktunya, cuma 2 periode. Wine kepilih mana? Ini apa nggih? Ada batas waktunya. Rajanya Arab Saudi, ya raja Arab Saudi saja, nggak merajai Indonesia, terbatas tempat. Allah tuh nggak begitu, nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka besok di akhirat dikatakan, mana raja-raja dunia? Nggak ada yang berani nongol. Jadi raja dunia itu, rajanya manusia di dunia ini ya terbatas tempat, terbatas waktu, terbatas ruang, kadang-kadang sakit. Maka sekali lagi kata-kata Malik menunjukkan Allah tuh rajanya manusia. Maka kemudian yang ketiga, ilahin nas, kita menyembah kepada dia Allah. Ini tauhid uluhiyah. Menunjukkan bahwa setelah Allah mengenalkan dirinya bahwa dia Rob, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur, yang mengurusi semuanya itu, yang memberi rezeki, kemudian Allah menyebut dia rajanya, maka kita tuh menyerahkan sesembahan kepada dia, kepada Allah. Dan ini kaidah di dalam agama kita, dan disebutkan di dalam bab Sahih Bukhari tentang babul ilmu qoblal qawli wal amal. Bapak Ibu sedaya, bab tentang ilmu sebelum kita berkata dan bertindak, termasuk ibadah. Berarti sakderenge jenengan salat juga jenengan harus berilmu dulu tentang salat. Wong di sini dikatakan bahkan menyembah Allah pun kita disuruh kenal dulu Allah itu siapa. Kalau dalam Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahui dulu, kenali dulu saya siapa, Allah. Setelah kenal baru, ya Allah, saya minta ampun, ya Allah, saya minta rezeki, ya Allah, saya minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Di sini dikatakan udah dikenalkan ini Rob, ini Raja, baru kita kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta perlindungan kepada 3 sifat ini, 3 nama ini, untuk apa? Di ayat berikutnya dikatakan min syarri Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Masih ingat arti khannas kemarin apa? Masih ingat? Min syarril waswasil khannas. Min dari syar keburukan, al waswas. Waswas menurut tafsir As-Sa'di adalah setan. Adalah setan. Al khannas yang balik lagi itu. Khannas itu adalah zat yang maju mundur, begitu tuh sifatnya itu. Jadi setan itu maju menggoda kita ketika kita lalai nggak ingat Allah, mundur ketika kita ingat Allah. Maka dikatakan al-khannas juga yang bersembunyi. Maju begitu kita nggak ingat Allah, dia akan maju ke kita, godain kita. Tapi begitu kita ingat Allah, dia mundur. Maka dikatakan kemarin, siapa yang nggak bisa digoda oleh iblis adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah. Ila ibadaka min humul mukhlasin. Iblis sendiri yang menyebut, kecuali orang-orang yang ikhlas karena Allah. Ingat Allah terus, dahar ingat Allah, duduk ingat Allah, kerja ingat Allah. Ingat Allah terus, maka dia sembunyi terus.
Tapi begitu kita lalai, dia datang lagi ke kita. Sebagaimana hadis tentang azan itu. Begitu azan, dia lari ke pentut-pentut. Dalam bahasa hadisnya itu terpentut-pentut dengan suara keras. Di alam gaib tentu saja. Supaya nggak dengar azan. Begitu azan selesai, balik lagi mengucapkan udhur kada, udhur kada. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, maka kita tuh harus zikrullah terus menerus. Ingat Allah, karena memang sifat setan al-khonas begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, was-was ini oleh As-Sa'di rahimahullah disebut sebagai sumber asalnya semua keburukan. Makanya Allah sebutkan 3 sifatnya. Karena kita sedang meminta perlindungan kepada Allah dari istilahnya apa? Kalau minyak wangi itu yang untuk utama namanya apa itu? Bahan utamanya namanya apa tuh? Minyak wangi itu. Yang nanti akan dicampur dengan ini. Tapi sumber utamanya kan ada itu. Apa namanya itu? Bibitnya, betul. Lah kita itu sedang berhadapan dengan bibitnya semua keburukan. Karena bibit semua keburukan adalah was-was syaiton. Manusia asalnya tuh bersih, kemudian dibisik-bisiki oleh setan. Zina itu nikmat loh. Itu loh wanitanya cantik seperti itu, subhanallah. Di saat yang bersamaan dia dihilangkan seluruh hal-hal yang beresiko. Ora popo, enggak apa-apa, udah toh, lakuin aja. Sampai dikatakan was-was syaiton itu, namanya was-was itu enggak berisik, halus was-was itu. Contoh, jenengan lagi sholat, jenengan sedang merasa ibadah kepada Allah, was-was syaiton itu riya. Jenengan tahu lagi dilihat orang, jenengan tidak sedang ibadah, itu jenengan sedang melakukan perbuatan dosa bernama riya, yang akfa min dzabibin namli, yang sangat halus dibandingkan gerakan semut hitam di atas batu hitam itu. Dan begitulah bisikan setan, nggak kerasa, kira-kira gitu. Dan dikatakan was-was syaitan menurut As-Sa'di adalah seperti gemerincing dari perhiasan dunia. Ibu-ibu lihat gelang gemerincing banyak, itu tertarik banget jenengan, emas-emasan. Tertarik buatan Bu? Arep lebaran Pak, tuku iki terakhir Pak, sok ora tuku meneh Pak. Saiki sok lebaran ngarep tuku meneh. Minta lagi, maka bisikan setan itu semenarik perhiasan dunia yang sangat jenengan inginkan. Maka kebanyakan manusia tuh terjebak, Bapak Ibu sedaya, dengan was-was syaitan, dan nggak berisik. Was-was syaitan itu lembut, namanya was-was itu cuma bisik-bisik di hati. Maka urut-urutannya gimana? Al-Khonas mengajari kita, pertama kita hanya dibisikin, kemudian habis itu kita punya kehendak, ingin, oh ya wislah aku tak pengen. Setelah ingin, maka kemudian kita berazam, saya mau melakukanlah. Begitu kita berazam, surah di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran dikatakan setan mengirimkan seluruh bala tentaranya agar mendukung seluruh aktivitas yang kita sudah ingin itu. Contoh, ketemu mucikarinya, contoh, ketemu hotelnya, contoh, ketemu orang-orang yang mendukung semuanya, yang kalau kita nggak jadi melakukan kita turisi. Bayangin, sebegitunya Allah informasikan kepada kita loh tentang masalah was-was syaitan. Maka sampai dikatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 3 sekaligus nama dan sifat Allah disebutkan untuk menghadapi was-was syaitan. Was-was dari al-khonas yang sifatnya adalah maju mundur. Maka dari sini kita tahu Bapak Ibu Saudara, setannya orang yang ahli zikir dengan setannya orang yang tidak ahli zikir itu beda. Setan yang ahli zikir dan bukan ahli zikir itu beda. Yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Digambarkan begitu di dalam tafsir. Nek wonge rajin zikir, setannya tuh kurus. Kenapa? Gak dapat makanan tuh setannya. Setan dapat makanan ketika sudah adzan Pak? Sudah? 4 berapa ini? Sementara itu dulu disambung besok insya Allah. Disambung di pertemuan berikutnya. Sabar, gak apa-apa. Ini kita dapat 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, alhamdulillah. Tetapi dipahami. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama bahwa membaca Al-Quran 1 ayat
dengan tadabbur lebih baik dibandingkan qiraatul Quran khatmah, membaca Al-Quran khatam satu tanpa tadabbur. Jangan dapat manfaat hanya dengan 1-2 ayat seperti ini, insya Allah. Saya kira itu yang disampaikan pada sore hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.